144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Nah, ini kata aku melihat akan menjadi kata yang membagi pasal ini. Kalau kita melihat di pasal 14 ayat 1 dia katakan aku melihat. Di ayat 6 dia juga katakan dan aku melihat. Dan begitu juga nanti di ayat 14. Nah, 3 hal yang dilihat oleh Yohanes yang menulis kitab ini, Rasul Yohanes. Dan 2 hal pertama yang mau kita lihat di malam hari ini. Dan 2 hal pertama ini, yang pertama dia melihat bahwa ada anak domba. Nah, anak domba di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes suka sekali menyebut Tuhan Yesus sebagai anak domba. Kita tahu itu dalam Injil Yohanes dan juga dalam kitab Wahyu ini. Itu menggambarkan bahwa dia adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang dikorbankan bagi dosa manusia, bagi dosa kita. Dia adalah yang telah datang sekitar 2000 tahun yang lalu, yang telah menghapuskan segala dosa kita di atas kayu salib. Tetapi lihat di sini ada sebuah perbedaan antara kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua. Nah, di sini pasal 14 ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang apa yang akan terjadi sebenarnya lebih detail lagi di pasal 19 nanti, Wahyu pasal 19. Tapi di sini diungkapkan kepada pembaca. Kenapa? Karena tadi setelah pasal 13 pembaca mungkin merasa situasi dunia begitu mengerikan, jangan khawatir. Karena suatu hari nanti di pasal 19 Kristus akan datang. Nah, perbedaannya ketika dia datang pertama kali, dia datang sebagai anak domba yang dikorbankan, yang disembelih. Dia tidak melawan. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus dianiaya, ketika dia dihina, ketika dia diejek, bahkan para muridnya marah. Ada waktu di mana para muridnya berkata kepada Tuhan, perlukah kami memanggil api dari sorga? Pada waktu itu Tuhan Yesus bilang tidak perlu. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan untuk pertama kali. Dia datang untuk disembelih. Makanya ketika dia disalibkan, ketika prajurit berkata kepada dia, kalau memang engkau Allah, maka turunlah dari salib. Bukan tidak bisa dia turun dari salib. Bukan tidak bisa dia mengutus para malaikatnya untuk menghancurkan dunia pada masa tersebut. Tapi dia mau menyelamatkan dunia. Tetapi di sini dia tidak datang seperti bayi yang lahir dengan penuh kelemah lembutan, dengan segala kerendahan. Dia di sini katanya apa? Berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion adalah Yerusalem. Dan yang berdiri di Bukit Sion tidak lain dan tidak bukan adalah seorang raja. Ungkapan dia berdiri di atas Bukit Sion adalah ungkapan sebuah keagungan, sebuah otoritas, dan sebuah kekuasaan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tidak lagi datang untuk menyelamatkan dunia. Dia datang untuk memerintah atas dunia. Dengan cara nanti kita akan baca di pasal 19, pertama-tama dengan mengalahkan antikristus dan iblis, dan kemudian mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun, dan kemudian akan menghancurkan langit dan bumi ini, dan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Itu yang akan dia lakukan. Dia berdiri di atas Bukit Sion. Saudara-saudara, Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus yang kita percaya, bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang juga akan datang dan berdiri di Sion. Makanya malaikat berkata kepada para murid, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia katakan kepada mereka, apa yang kamu lihat? Dia sudah terangkat ke surga, tapi dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Karena dia naik ke surga melalui kota Yerusalem. Di Bukit Sion Tuhan Yesus akan berdiri, dan dia dikatakan di sini siapa yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Yang bisa berdiri dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika dia datang sebagai seorang raja di muka bumi ini, dari semua manusia yang ada di bumi, hanya yang 144.000 orang. Kenapa? Karena yang 144.000 orang ini adalah orang-orang yang masih hidup di bumi, tetapi tidak mau menyembah antikristus dan patungnya. Kita membaca dari pasal 13. Bagaimana antikristus mau manusia menyembah dia. Menyembah patungnya, dan kemudian memberikan mereka tandanya. 666. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan ada 144.000. Nah, ini kembali ke pasal 13. Di pasal 11 maksud saya. Bagaimana 144.000 orang ini adalah orang-orang yang orang Yahudi tetapi setia kepada Tuhan. Maksudnya dari pasal 7 bukan pasal 11.
144.000. Jumlahnya 144.000. Kenapa bisa 144.000? Karena begitu jumlahnya. Oke, jangan tanya kenapa 144.000. Dan di sini yang 144.000 adalah orang-orang yang bisa berdiri bersama dengan Tuhan. Dan nanti kita akan baca di pasal 19. Nah, ini adalah representasi dari orang yang ada di bumi yang turun bersama dengan Tuhan. Di pasal 19 kita akan lihat bahwa semua orang kudus, termasuk kita, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mati, kita ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kembali, dikatakan bahwa kita ikut bersama dengan Dia. Makanya dikatakan Tuhan Yesus akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan kita akan melihat yang 144.000 ini sedang menunggu Tuhan Yesus di Bukit Sion. Wah, satu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Setiap kali saya membaca kitab Wahyu, ada satu kerinduan yang paling besar. Kiranya ini segera terjadi. Hidup di dalam dunia ini terlalu mengerikan. Sebagai orang Kristen, hidup di dalam dunia ini terlalu mengerikan. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan benar-benar, terlalu mengerikan. Banyak orang Kristen merasa di dunia ini begitu nyaman dan enak. Kenapa? Karena mereka mengaku Kristen, tetapi tidak berlaku selayaknya orang Kristen. Kalau kita berlaku selayaknya orang Kristen, kita akan menghadapi begitu banyak rintangan, tantangan, dan bahkan penganiayaan. Tidak mudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman. Nah, kita pasti pernah menghadapi bagaimana sulitnya kita harus mengikut Tuhan. Tetapi segala kesulitan ini akan dibayar suatu waktu dengan sukacita yang begitu besar, bahwa faktanya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus ketika Dia turun dari surga. Di ayat kedua dikatakan, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Suaranya begitu bisa dikatakan bulat dan perkasa, besar, dahsyat. Makanya dikatakan juga seperti deru guru yang dahsyat. Kita pernah mendengar guru, dan ini gurunya begitu dahsyat. Tetapi walaupun dia besar, walaupun dia dahsyat suaranya, tetapi kedengarannya begitu menyenangkan. Karena dikatakan, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Suatu suara yang besar, kuat, dahsyat, tetapi ketika didengar oleh orang percaya, penuh dengan melodi-melodi yang menyenangkan hati. Saya selalu berharap di gereja kita bisa bernyanyi seperti ini. Bernyanyi dengan lantang, dengan besar, tetapi tepat, melodinya bagus, dan kedengarannya menyenangkan. Itulah yang didengar oleh Rasul Yohanes. Dan ini suara dari mana? Dikatakan di ayat kelima, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Nah, ini suara dari sorga. Yang bernyanyi ini siapa? Kemungkinan besar adalah para malaikat. Ingat, dikatakan oleh firman Tuhan, satu saja orang percaya, satu diselamatkan, satu orang saja diselamatkan, satu jiwa saja diselamatkan, seluruh malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Ini 144.000 orang. Bagaimana mereka tidak bersorak-sorai? 144.000 dalam situasi yang lebih mengerikan dari situasi kita sekarang. Situasi kita sekarang tidak ada yang memaksa kita, kan? Saya bertanya ke beberapa orang tentang vaksin aja. Walaupun pemerintah sudah mengatakan bahwa vaksin adalah sesuatu yang diwajibkan, tapi ada beberapa orang yang belum dalam kategori diwajibkan, berani mengatakan, mungkin aku tidak mau divaksinasi, mungkin aku tidak mau divaksin. Lalu saya coba berargumen dengan dia, mempertanyakan pandangan dia. Lalu bagaimana kalau pemerintah bilang, kalau kamu nggak divaksin, kamu nggak boleh pergi ke supermarket, nggak boleh pergi ke mall. Saya bilang, ya, di dalam dunia ini untuk saat ini tidak pergi ke mall tidak mati, ya kan? Mungkin dia punya tanah di kampung, pergi ke kampung tanam padi, ubi, dia makan sendiri, dia bisa hidup di sana sendiri. Untuk saat ini banyak option. Ini saya bukan berbicara berarti setuju dengan dia atau tidak setuju dengan dia. Tapi sekarang masih banyak optionnya, kita masih bisa memilih. Kita mau ikut siapa? Kita tidak ikut siapapun, kita tidak masalah.
Tapi pada saat 144.000 orang ini hidup, mereka tidak punya pilihan. Pilihannya hanya ada dua, hidup atau mati. Itu saja. Mereka ikut antikristus, mereka hidup dalam dunia. Mereka tidak ikut antikristus, antikristus akan memburu mereka. Tapi mereka bertahan. Sehingga dikatakan tadi di ayat yang pertama, ada nama Tuhan, ada nama Allah di dahi mereka. Artinya apa? Bukan berarti di dahi mereka ini dituliskan Yesus Kristus atau Elohim atau Yehova, Yahweh, bukan. Tetapi kalau dikatakan di kepala mereka ada nama Tuhan, artinya pemikiran mereka adalah pemikiran yang sama seperti pemikiran Tuhan. Artinya mereka betul-betul memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apapun yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kalaupun antikristus harus mengambil nyawa mereka, mereka tidak peduli. Mereka mau ikut. Makanya para malaikat ini bersorak-sorai menyanyikan lagu yang baru. Nah, lagu yang baru bukan berarti metodenya baru, cara bernyanyinya baru. Nah, ini kadang-kadang dipakai oleh orang-orang yang mau mengatakan di gereja harus ada lagu baru. Apa lagu baru? Mereka berbicara tentang musik yang baru, cara bernyanyi yang baru, yang lebih modern. Pakai piano itu terlalu kuno. Sekarang harus memakai drum, gitar listrik. Kalau boleh sekarang pakai musik elektrik namanya. Musik elektrik bukan hanya sekedar gitar listrik. Bukan, musik elektrik berarti sebuah papan atau papan musik yang ada piringan DJ-nya segala macam yang bisa diputar-putar segala macam. Musik elektrik. Jadi lagu yang baru, bukan itu yang dimaksudkan di sini. Di dalam Alkitab kita selalu melihat ketika dikatakan lagu yang baru adalah lagu yang paling kena dengan situasi pada saat itu. Itu maksudnya. Metodenya tidak perlu. Metode di sini tidak ditekankan. Yang ditekankan adalah isinya. Kenapa dia dikatakan lagu yang baru? Karena sebelum 144.000 ini belum pernah ada orang Kristen yang merasakan hal yang dirasakan oleh 144.000 orang. Di dalam sejarah kekristenan kita melihat ini. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, orang Kristen kemungkinan besar menggunakan mazmur saja. Dan itu lagu yang paling mengena dengan mereka. Zaman reformasi kita mengenal ada lagu-lagu reformasi. Kenapa? Karena lagu reformasi sangat mengena dengan situasi reformasi pada saat tersebut. Pada masa ibadah di gereja yang semakin baik, muncullah lagu-lagu hymn yang sungguh-sungguh menunjukkan cara beribadah, pujian yang dalam bahasa Indonesia mungkin khusyuk, teratur, berhikmat, kudus. Semua ini digambarkan dalam lagu-lagu hymn. Itu adalah lagu baru pada masa sejarah gereja. Tapi kemudian muncullah lagu-lagu yang lebih romantis. Dalam sejarah musik, suatu hari nanti mungkin kita akan belajar sejarah musik. Sejarah musik gerejawi sangat penting. Ada satu era yang disebut sebagai era romantika. Dan ini sangat berkaitan dengan sejarah musik dunia. Dan muncullah lagu-lagu romantika. Dan orang juga berbuat di gereja lagu-lagu romantika. Tidak lama kemudian muncullah lagu-lagu yang keras, musik-musik yang keras seperti rock. Kemudian muncullah blues, jazz, pop. Apakah ini bisa tergolong lagu yang baru? Saudara-saudara, di dalam gereja tidak pernah gereja berubah menjadi yang cara beribadahnya kudus, yang cara beribadahnya dengan takut akan Tuhan menjadi seperti di klub. Tak pernah. Tapi gereja mau melakukan. Itu bukan lagu yang baru lagi. Itu adalah metode yang baru, cara beribadah yang baru yang tidak ada di dalam Alkitab. Kita mau baca cover per cover, halaman per halaman, tidak ada di dalam Alkitab. Suatu hari nanti dalam Rabu malam setelah kita mempelajari doktrin-doktrin di dalam Alkitab, kita akan mempelajari tentang doktrin beribadah. Sangat penting. Doktrin ibadah. Banyak hal di dalam firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita apa atau bagaimana kita harus beribadah. Jadi lagu yang baru di sini bukan metode yang baru, bukan cara beribadah yang baru, tetapi isinya baru. Karena kalau yang 144.000 itu dikatakan di sini ya, dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Kenapa? Karena mereka yang merasakan,
mereka yang mengalami, hanya mereka yang tahu mengekspresikannya. Kita tidak pernah tahu. Apa yang kita alami pada masa ini tidak sebanding dengan apa yang dialami 144 ribu ini. Makanya hanya mereka yang bisa mempelajari. Para malaikat tentu, karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Mereka bisa mengetahui bahkan sampai masa depan, sesuai dengan pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Di sini di ayat 4 dikatakan, mereka adalah orang-orang. Siapa yang 144 ribu ini? Orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Apa maksudnya? Apakah mereka tidak menikah? Banyak orang percaya mereka tidak menikah. Nah, saya secara pribadi tidak bisa mengambil mereka ini tidak menikah sama sekali. Karena kalau di sini dikatakan karena mereka murni sama seperti perawan, dan ini ada menjadi satu karakter orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan, seolah-olah menikah adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Maka saya tidak bisa menerima bahwa mereka ini tidak menikah. Tapi di sini adalah seperti yang selalu dipakai oleh Tuhan. Ketika berbicara tentang kekudusan, Tuhan berbicara tentang pernikahan. Artinya bukan pernikahan secara fisik, tetapi pernikahan sebagai hubungan antara kita dengan Allah, di mana kita mau setia kepada Allah dan tidak akan menduakan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mau setia kepada Allah dan tidak pernah akan menduakan Allah. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kemana saja ia pergi, artinya kemana saja dituntun oleh anak domba mereka akan ikut. Di mana saja dituntun oleh Tuhan Yesus, mereka akan ikut. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Korban-korban sulung bukan karena berarti mereka 144 ribu orang adalah orang-orang pertama yang diselamatkan, bukan. Tetapi dalam kondisi 7 tahun kesengsaraan itu, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini tidak seharusnya hanya menjadi gambaran 144 ribu orang. Harus juga menjadi gambaran kita semua. Di ayat 5 lebih lagi dikatakan, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara-saudara kita orang Kristen pada zaman sekarang, kalau yang 144 ribu orang ini hidup di masa yang lebih mengerikan daripada kita, mereka bisa seperti ini. Apalagi kita. Apalagi kita. Kita belum dianiaya seperti yang mereka rasakan. Antikristus yang begitu mengerikan itu belum datang, belum menguasai dunia. Tapi betapa orang Kristen zaman sekarang terlalu manja. Orang Kristen zaman sekarang adalah orang-orang yang manja. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 300 tahun lamanya orang Kristen dikejar. Mereka harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Makanya Rasul Petrus ketika dia menulis suratnya, dia menulis kepada orang-orang yang sedang terpencar, yang sedang lari ke sana kemari menyelamatkan nyawa mereka hanya karena Kristus. Tapi mereka tidak menyerah. Sampai ada istilah yang mengatakan darah martir adalah benih bagi gereja. Tapi kita pada masa sekarang hidup lebih nyaman. Tidak ada yang mengejar-ngejar kita. Kita tidak harus berpindah-pindah. Hanya bulian melalui sosial media, hanya dengan diejek, dihina, hanya dikatakan so alim saja kita sudah takut. Banyak anak muda ditanya kepada mereka, kenapa kalian tidak pernah memposting sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan, yang berkaitan dengan pelayanan gereja? Nanti saya disebut so alim, Pak. Disebut so alim saja kita sudah takut. Apalagi kalau parang dikasih di leher kita. Yang 144 ribu orang. Antikristus lawan mereka. Kalau kita lihat sekarang, iblis belum menampakkan dirinya kepada kita. Iblis menampakkan diri kepada mereka dalam rupa naga. Dan membaca itu di pasal-pasal 10. Kita belum dibuatkan patung dan disuruh dipaksa sujud ke depan patung. Mereka dibangun patung dan disuruh sujud di depan patung tersebut. Dan kita semua menjadi sangat lemah dalam situasi kita yang masih lebih baik dari mereka. Kalau kita orang Kristen sungguh-sungguh dengarkan suara Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita, harusnya kita juga seperti 144 ribu orang ini. Kita harus murni di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus memastikan kita tidak akan pernah menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Tidak pernah menyembah diri sendiri. Tidak pernah menyembah para idola kita itu. Ada orang Kristen, mungkin tidak di Batam, karena di Batam jarang ada konser kan. Tapi ada orang Kristen yang saya dengar, ketika di hari Minggu ada konser dari band penyanyi yang dia sukai,
Dia lebih memilih pergi ke konser daripada pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana gereja juga menyadari akan hal ini. Apa yang dilakukan oleh gereja zaman sekarang? Mereka akan mengundang orang-orang terkenal untuk datang ke gereja, untuk bernyanyi di gereja. Kenapa? Karena kalau mereka datang, orang banyak akan datang. Jadi kenapa tidak datang ke gereja? Kenapa mereka datang ke gereja? Karena orang-orang itu. Karena orang-orang terkenal itu. Kadang-kadang saya tidak suka di sosial media melihat, tidak apa-apa kalau orang aslinya yang memposting. Ini ada saja pelayanan yang seperti ini. Orang memposting ayat firman Tuhan, backgroundnya foto artis. Kenapa? Kenapa kita melakukan itu? Karena kita pun, gereja pun sudah mulai berpikir bahwa manusia tidak mencari Tuhan. Manusia lebih suka idolanya daripada Tuhan. Tapi yang 144 ribu orang, mereka setia kepada Tuhan dan tidak akan pernah menyembah Allah lain termasuk idola mereka. Maka kita harus seperti itu. Kalau selama ini kita terlalu mengagung-agungkan idola-idola kita itu, terlalu mengagung-agungkan diri kita sendiri, bahkan anak-anak kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, siapapun yang kita terlalu agung-agungkan, bahkan melebihi itu, malah kita bertobat. Karena kita melihat di sini orang-orang yang bisa berdiri di sisi Tuhan hanyalah orang-orang seperti yang 144 ribu orang. Ketika penghakiman Tuhan itu pasti ada orang-orang tertentu yang akan diselamatkan. Penghakiman Tuhan akan api neraka itu pasti. Kita adalah orang-orang yang pasti diselamatkan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Karena di ayat ke-6 sampai ke-13 kita melihat, sini dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, saya percaya ini adalah sesuatu hal yang terjadi pada saat itu. Artinya pada akhir zaman ini akan muncul 3 malaikat ini yang akan kita lihat, dan kita akan lihat sama-sama siapa mereka. 3 malaikat ini akan muncul dan mereka akan melakukan persis seperti apa yang mereka lakukan di sini. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah gambaran bahwa segala sesuatu yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Apa itu? Yang pertama, Injil disebarkan. Dia itu dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Injil disebarkan, Injil diberitahukan, dan ini akan menjadi Injil tersingkat yang pernah disampaikan. Sebagai sebuah gambaran bahwa ini akan berlalu, karena yang kedua akan muncul. Segera setelah itu, ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata langsung, tidak menunggu lama, tidak memberikan bahkan kesempatan bagi orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia langsung datang. Dia katakan apa? Sudah rubuh Babel. Kalau di dalam Alkitab ada kata yang diulang, penekanan. Ini artinya sudah pasti rubuh. Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Babel, apa ini Babel? Kita tahu bangsa Babel sudah lama hancur. Tapi kenapa di akhir zaman ada lagi Babel? Nah, Babel di sini menggambarkan sebuah kerajaan yang kelihatannya besar, kelihatannya megah, tapi penuh dengan dosa. Di dalam sejarah dunia, bangsa yang bisa dikatakan paling besar di antara semua bangsa lainnya adalah Babel. Makanya dalam kitab Daniel dia digambarkan sebagai kepala terbuat dari emas. Yang lain terbuat dari tembaga, perak, dan ada campuran bahkan. Kalau yang satu ini dia emas, karena dia yang paling megah. Kalau kita mengikuti channel Discovery atau channel di YouTube yang berbicara tentang orang-orang yang menggali keadaan zaman kuno, cari saja tentang Babilonia atau Babel, kota Babel. Sangat megah. Apa yang kita lihat hari-hari ini, teknologi yang canggih mengenai rumah kaca, mereka sudah tahu, mereka sudah buat. Babel sangat luar biasa, besar, megah, tapi penuh dengan dosa. Pada masa dunia ini, saya katakan Matius 24 selalu mengatakan kepada kita, mengingatkan kita, dunia ini akan berubah dari yang buruk menjadi lebih buruk. Lihat dunia ini sekarang.
megah. Teknologi canggih, sangat canggih. Moral makin turun, penuh dengan dosa. Kalau zaman dahulu kala, saya masih kecil. Saya terasa di belahan dunia manapun, yang namanya lesbian, gay adalah sesuatu yang hina, mengerikan, menjijikkan kita mau bilang. Tapi sekarang bukan hanya di luar negeri. Semakin kita membaca berita, semakin kita sadari di Indonesia ini juga banyak perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Mengerikan. Tapi kenapa terjadi seperti itu? Karena megah, besar, tapi moralnya hancur, penuh dengan dosa di hadapan. Itu adalah gambaran dunia yang akan datang dan sedang terjadi hari-hari ini. Sedang disiapkan untuk saat itu. Maka kita orang Kristen harus hati-hati. Mari kita mendidik anak-anak kita dengan baik di dalam Tuhan. Hati-hati dengan internet. Zaman sekarang anak-anak tak mau makan, kasih YouTube. Gak mau tenang, kasih YouTube biar tenang. Hati-hati. YouTube begitu mengerikan. YouTube bisa dikatakan tidak ada batasan. Jangan kita berbicara tentang konten orang dewasa yang berbicara. Konten kartun sekalipun. Sekarang disisipkan pemikiran-pemikiran yang menentang firman Tuhan. Nah, saya pernah cerita tentang potatoes head yang lagi boomingnya di Amerika sana. Potatoes head. Artinya apa potatoes head? Artinya ada sebuah mainan yang berbentuk potato, yang berbentuk kentang. Kamu bisa meletakkan matanya, kamu bisa kasih mulutnya, kamu bisa kasih kumis. Cuma satu yang tidak ada di sana, gender, jenis kelamin. Kalau zaman dulu masih ada Barbie kita tahu jelas jenis kelaminnya perempuan. Kalau yang satu ini jenis kelamin tidak perlu. Kenapa? Mereka sedang menanamkan dalam pikiran anak-anak untuk tidak lagi memikirkan perbedaan jenis kelamin. Mau laki-laki mau perempuan mau dua-duanya juga tidak masalah. Itu yang sedang mereka tanamkan dalam pikiran. Saya pernah cerita tentang satu tempat atau panti asuhan di Amerika. Panti asuhan Kristen yang dulunya sangat baik, tapi sekarang memberikan anak-anak itu diadopsi oleh kaum LGBT. Bayangkan homoseksual datang mengadopsi anak itu. Apa yang akan terjadi dengan anak itu? Lihat papanya laki-laki, lihat mamanya laki-laki. Hati-hati. Dan ini terpampang di internet. Kita kalau tidak hati-hati dengan anak-anak kita akan sampai ke mereka melihat semuanya ini dan pikiran-pikiran yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan ini akan muncul dalam pikiran mereka. Hati-hati, karena itu adalah kondisinya Babel. Karena di sini dikatakan apa? Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu. Sangat-sangat spesifik apa yang dilakukan oleh Babel. Memabukkan. Kalau dibilang memabukkan, berarti seseorang itu harus mengkonsumsi anggur itu. Dan itu yang sedang dilakukan oleh penguasa dunia itu, yaitu iblis. Dia sedang membuat kita mengkonsumsi ajaran-ajaran, sehingga kita mabuk olehnya dan tidak sadar kita sedang mengikut dia. Ayat 9 dikatakan malaikat yang ketiga dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka tidak lama setelah itu dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Kalau tadi mereka minum anggur daripada Babel dan itu memabukkan mereka, kalau kali ini mereka akan minum anggur murka Allah. Sangat mengerikan karena di sini dikatakan yang disediakan tanpa campuran. Kenapa tanpa campuran? Nah, orang Israel meminum sedikit anggur. Kenapa? Karena air pada masa itu tidak ada penyaring seperti yang kita punya sekarang, sehingga steril. Untuk mensterilkan air pada masa tersebut, mereka harus menuangkan sedikit anggur yang sudah terfermentasi. Artinya, kalau sudah terfermentasi berarti sudah alkohol. Jadi mereka menaruhnya di air, sehingga air itu menjadi steril. Nah, ketika mereka meminumnya, anggur itu sudah tidak asam lagi kan? Karena sudah dicampur dengan air. Sudah tidak terasa lagi alkoholnya, sudah tidak asam lagi. Kalau ini dikatakan anggurnya tanpa campuran, berarti asamnya sangat asam. Mengerikan.
campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan inilah akhirnya. Baik itu pada masa antikristus maupun setiap orang pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan sampai akan datang ke Tuhan Yesus datang kembali. Kalau kita tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, inilah akhirnya. Ingat, 3 malaikat ini menggambarkan apa yang akan terjadi. Malaikat pertama berkata, Injil disebarkan, sudah disebarkan. Dan akan ada waktunya Injil akan berhenti disebarkan dan Tuhan akan berkata, hancurlah Babel, hancurlah dunia ini. Dan ketiga, semua orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam api neraka. Penghakiman Allah itu pasti. Bagi kita, sebaiknya kita bertobat. Selagi Tuhan memberikan kita waktu. Bagi kita, malaikat yang pertama belum selesai berbicara. Malaikat yang kedua belum muncul. Bagi kita. Maka itu adalah kesempatan. Jangan sampai malaikat yang pertama selesai berbicara dan malaikat kedua muncul. Yang kemudian dikatakan di ayat ke-11. Untuk lebih memberitahukan kepada kita bagaimana kehancuran kota ini, dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Artinya ini akan menjadi satu tanda. Lihat, selalu ada asap yang akan menjadi tanda bagaimana mereka sedang disiksa. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. 666. Ini gambaran yang kalau kita membaca nanti, ketika Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, ini juga akan terjadi kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Begitu mengerikan. Baiklah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kenapa? Karena di ayat 12 dan 13 dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang paling penting adalah kita pastikan kita adalah orang percaya. Kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini harus menjadi apa yang akan terjadi bagi kita. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Apakah kita akan mati dan matinya di dalam Tuhan? Kita semua pasti akan mati. Tapi apakah kita akan mati di dalam Tuhan? Apakah orang-orang yang kita kasihi akan mati di dalam Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar kita akan mati di dalam Tuhan? Kalau kita mati di dalam Tuhan, kita bersukacita. Kalau tidak, lihat, mereka akan disiksa siang dan malam tanpa henti selama-lamanya. Penyiksaan, kesusahan, kesedihan yang kita bisa dapatkan dalam dunia ini sebagai orang Kristen sifatnya sementara dan tiada artinya dibandingkan siksaan kekal. Marilah kita betul-betul, kembali saya katakan, marilah kita betul-betul mengikut Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan seumur hidup. Meski susah, biarkan saja. Yang penting, kata Tuhan apa? Bersukacita, berbahagia, karena kita mati di dalam Tuhan. Penghakiman Tuhan itu pasti. Di sisi yang lain, keselamatan kita juga pasti. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.